وصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم لا ظل إلا ظله. حضرة الكرام، شيخي وشيخنا ومربي روحنا أبويا الحبيب علي، متعنا الله طول حياته بصحة وعافية وطاعة وبركة. حضرة الكرام، para masyayikh, para asatidz, habaib الذين يذكر اسمهم تعظيما وتكريما ومحبة لهم، متعنا الله طول حياتهم بصحة وعافية وبركة. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita senantiasa setiap hari, setiap bernafas, setiap membuka mata, setiap menutup mata, tidak ada satu nama yang bisa dilepaskan dalam hidup kita, yaitu nama baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak bertawassul kepadanya, sedangkan leluhur beliau saja, ayah beliau saja, yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam, bertawassul kepadanya. Padahal Nabi Adam alaihi salam itu jauh diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika Nabi Adam alaihi salam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, beliau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas sesuatu yang telah beliau lakukan. Namun itu bukan dosa karena beliau adalah seorang nabi. Lalu beliau mengingat, jika istighfar beliau, jika taubat beliau belum direspon oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada sesuatu yang bisa menyampaikan istighfarnya, yang bisa menyampaikan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengingat saat Allah menciptakannya di surga, saat pertama kali Nabi Adam membuka matanya di surga, ada lafaz yang terbaca, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu Nabi Adam mengingat lafaz yang dibaca pertama kali yang dia lihat di surga, maka Nabi Adam meminta kepada Allah, inni atawassalu ilaika bi Muhammad. Nabi Adam meminta ampun kepada Allah dengan keberkahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, dari mana engkau mengetahui Muhammad ya Adam? Nabi Adam menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, saya tidak pernah bertemu dengan yang namanya Muhammad. Saya tidak tahu siapa itu Muhammad. Saya tidak tahu makhluk yang seperti apa itu Muhammad. Namun yang saya yakini, yang siap yakinnya, tidaklah Nabi Muhammad seorang yang mulia, tidaklah makhluk Allah yang bernama Muhammad seorang yang azim, kecuali namanya disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam saja yang diciptakan jauh sebelum Nabi Muhammad meminta ampun kepada Allah melalui wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita yang kita ketahui, setiap perkara yang Allah ciptakan mulia, setiap perkara yang Allah muliakan, dari mulai tempat, waktu, orang, sifat atau apapun itu, semua berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memuliakan Mekah karena Nabi dilahirkan di situ. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillu bihadzal balad. Allah memuliakan Madinah karena Allah menjadikan Nabi menjadi orang Madinah dan disemayamkan di Madinah. Allah memuliakan Hajar Aswad karena Nabi mengacung Hajar Aswad. Allah memuliakan surga karena Nabi pernah menginjak surga dan akan kembali ke surga. Allah memuliakan hari Senin karena Nabi dilahirkan pada hari Senin. Allah memuliakan waktu sebelum subuh karena di waktu sebelum subuh Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Maka jika kita ingin menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tiada lagi cara selain kita mempunyai hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Yang pertama, kita mencintai beliau. Yang kedua, kita menghidupkan sunnahnya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang kedua, kita membaca salawat sebanyak-banyaknya kepada baginda Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat kita diajarkan oleh para guru, para ulama, kita akan mendapatkan apa yang kita capai, yang kita inginkan. Kita akan mencapai apa yang kita cita-citakan dengan selalu membaca salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga perlu kita ingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban kepada kita dengan beberapa syariat, dengan beberapa perintah seperti salat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Namun kewajiban-kewajiban itu Allah hanya perintahkan, Allah tidak mencontohkan. Allah mewajibkan kepada kita salat, tetapi Allah tidak melaksanakan salat. Allah mewajibkan kepada kita haji, puasa dan zakat, tetapi Allah tidak melaksanakan haji, Allah tidak melaksanakan zakat dan Allah tidak puasa. Namun ada satu perintah Allah yang sebelum Allah memerintahkan kepada kita, Allah memberitahukan bahwa Allah pun melakukannya. Apa? Adalah salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersalawat dan para malaikat pun bersalawat. Daripada itu, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka seyogianya kita sebagai orang yang ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, yang ingin ditolong oleh Nabi Muhammad, yang ingin dipertemukan dengan syafaat Nabi Muhammad, kita perbanyak membaca salawat. Man shalla 'alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wa sallam. Nabi Muhammad bersabda bahwa tidak ada orang yang bersalawat